Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, salam sejahtera bagi kita semua, siswa-siswi peserta didik baru MTS Ma'arif Daumtilan, peserta Matsama MTS Ma'arif Daumtilan. Salam sejahtera untuk kita semua kepada seluruh sahabat Facebook dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan melaksanakan kegiatan Matsama MTS Ma'arif Daumtilan. Di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Zaini Hambali. Selamat bergabung, Mbak. Terima kasih Mbak Jasmine, selamat pagi. Mungkin kita bisa berkenalan dulu ya, Pak. Ya, bisa Mbak. Bapak Zaini Hambali ini adalah salah satu guru MTS Ma'arif Daumtilan yang sudah mengajar dari tahun 2002 ya, Pak. Iya, betul, jadi sudah sekitar 19 tahun Mbak. Kalau Mbak Jasmine umurnya berapa? Kalau umurnya 13 Nah, tahun. 13, jadi masih lama saya mengajarnya ya. Ya. Alamat Bapak Zaini Hambali itu penting. Saya alamatnya di Kenatan Pucung Rejo Muntilan. Jadi paling mudah itu kalau anak-anak itu melintas di SLB di dekat. Jadi kalau arah Pasar Selatan itu nanti ada gedung SLB, saya rumahnya di sebelah timurnya SLB itu. Ya, begitu Mbak Jasmine. Di MTS Ma'arif Daumtilan ini Pak Zaini mengampu materi apa, Pak? Saya mengampu materi bahasa Inggris. Jadi saya guru bahasa Inggris sejak tahun 2002. Kemudian untuk tahun pelajaran 2021 sampai 2022 ini saya mengajar kelas 7 dan kelas 8. Kalau boleh tahu nomor handphone Bapak? Apanya? Nomor handphone. Oh, nomor handphonenya bisa dicatat 0818. Nanti di layar ada nanti di layar ada. Jadi 0818 0428 2232. Materi yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Baik Mbak Jasmine, jadi nanti pada pagi hari ini saya diberi waktu untuk menyampaikan tentang sebuah materi namanya wawasan Wiyata Mandala. Nanti anak-anak yang di rumah atau sahabat Facebook khususnya siswa baru MTS Ma'arif Daumtilan tahun pelajaran 2021-2022 yang mungkin pada kesempatan pagi hari ini belum bisa hadir di sekolah karena memang kondisi kita masih PPKM sampai tanggal 20 Juli, nanti anak-anak bisa menyimak di Facebook MTS Ma'arif Daumtilan. Begitu Mbak Jasmine. Monggo Pak Zaini. Oh ya. Mulai. Baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syarahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anak-anak sekalian, Mbak Jasmine, kemudian anak-anak siswa baru MTS Ma'arif Daumtilan tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak, baik itu yang ketemu langsung beberapa, kemudian yang masih belum bertemu, masih ada di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah saya senang sekali. Semoga dengan pertemuan kita pada pagi hari ini nanti bisa membawa keakraban, kemudian anak-anak bisa menangkap apa yang nanti akan saya sampaikan. Bahwasanya saya pagi hari ini diminta untuk menyampaikan sebuah materi yang namanya wawasan Wiyata Mandala. Kemudian mungkin tadi Mbak Jasmine sudah mencoba mengenalkan saya. Jadi saya tadi salah satu guru di MTS Ma'arif Daumtilan. Saya mengajar mampel bahasa Inggris sejak tahun 2022. Jadi sekitar bulan Januari itu saya mengajar di MTS Ma'arif Daumtilan. Kemudian saya rumahnya di Kenatan Pucung Rejo Muntilan. Kemudian dulu saya adalah alumni juga. Saya dulu juga sekolah di MTS Ma'arif Daumtilan, tepatnya tahun 1993 sampai 1996. Jadi saya lulus di MTS ini sudah lama Mbak Jasmine, jadi
Dari tahun 96 itu malah lebih lama lagi. Kemudian setelah dari MTS saya mondok di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Asyariah di Kalibeber Wonosobo. Jadi saya sama Mbak Jasmine sama itu dulu lulusan MTS, kemudian juga menjadi santri di pondok pesantren. Jadi memang gaduh-gaduh kalau perasaan di pondok pesantren itu mungkin anak-anak yang mondok juga mempunyai perasaan yang sama. Jadi jauh dari orang tua itu yang paling berat di awal-awalnya ya. Jadi jauh dari orang tua. Kemudian apa-apa harus dilakukan sendiri. Itu salah satu cobaan yang paling berat bagi anak-anak khususnya yang di pondok pesantren. Tapi saya pernah mengalaminya, jadi anak-anak jalani saja insya Allah dengan niat yang kuat sesuai dengan slogan MTS itu apa? Aku yakin, aku bisa. Insya Allah kalau anak-anak niat dengan baik, kemudian yakin, selalu yakin, kemudian insya Allah nanti anak-anak akan diberikan jalan kemudahan, seperti itu. Jadi saya sangat mengapresiasi anak-anak yang sudah tinggal di pesantren. Tetap bulatkan tekad, tidak usah istilahnya takut-takut atau bagaimana. Nanti jalani saja insya Allah nanti anak-anak akan berhasil. Seperti Mbak Jasmine ini sudah juga di pondok ya Mbak Jasmine ya. Okay. Perasaannya bagaimana dulu? Pas di awal di pondok? Adaptasi lah. Adaptasi ya. Jadi memang pertama nggak kerasan ya. Kalau alhamdulillah. Langsung kerasan alhamdulillah. Baik, pemirsa Facebook dimanapun Anda berada, di materi kali ini adalah mengenai wawasan Wiyata Mandala. Jadi wawasan Wiyata Mandala itu ada 3 kata. Yang pertama adalah wawasan, kemudian yang kedua Wiyata, kemudian yang ketiga Mandala. Yang penting ya wawasan. Jadi yang pertama itu wawasan Wiyata Mandala, yang pertama adalah kata wawasan. Jadi sering kita mendengar kata wawasan. Kok susah ya ngomong kalau pakai masker ya. Yang kata yang pertama adalah wawasan. Jadi wawasan seperti kita sering kalau kita baca buku itu kan menambah wawasan ya. Wawasan itu apa tuh wawasan? Wawasan itu apa Mbak Jasmine? Wawasan itu adalah pengetahuan ya, jadi pengetahuan. Kemudian pandangan, itu kita punya wawasan. Jadi kalau kita misalnya mungkin kita belum pernah ke mana, ke Mekah misalnya, belum pernah ya, insya Allah besok kita ke sana. Kalau kita belum pernah ke Mekah, mungkin kita bisa melihat video, kemudian membaca buku, itu nanti kita bisa menambah wawasan. Lah, wawasan itu berarti adalah pengetahuan. Kita tahu walaupun kita belum sampai ke sana, tapi kita punya wawasan tentang Ka'bah. Oh, Ka'bah itu letaknya begini, kemudian mungkin di bagian dalamnya begini dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah sebuah wawasan. Sama wawasan di materi yang saya sampaikan adalah wawasan itu adalah pengetahuan. Kemudian kata yang kedua adalah wiyata. Wiyata itu artinya adalah pendidikan, pengajaran. Wiyata. Jadi karena di sekolah ya itu berarti wawasan tentang atau pengetahuan tentang kependidikan. Kemudian yang ketiga adalah mandala. Mandala itu artinya adalah lingkungan, kawasan. Jadi secara utuh wawasan Wiyata Mandala itu apa? Wawasan Wiyata Mandala itu adalah pandangan atau sikap hidup yang mendalam, atau boleh diartikan pengetahuan kita tentang sekolah yang menjadi tempat kita melaksanakan proses pendidikan. Jadi anak-anak ketika masuk ke sebuah lingkungan pendidikan yang baru, itu anak-anak itu akan mengalami proses yang namanya mengenali Wiyata Mandala, tempat anak-anak itu melaksanakan proses pembelajaran. Oke, jadi untuk menjalani proses pendidikan ini kita mengalami yang namanya proses wawasan Wiyata Mandala. Ketika anak-anak dulu waktu masih kecil masuk ke TK mungkin atau SD, itu anak-anak menghadapi sebuah lingkungan yang baru. Kalau di TK mungkin masih diantar sama orang tuanya, sama bapaknya atau sama ibunya, diantar. Kemudian kadang-kadang masih nangis, kadang-kadang masih ngompol dan lain-lain. Itu anak-anak masuk ke lingkungan baru seperti itu. Nanti anak-anak akan ada salah satu hal yang harus dikenali. Yang pertama tentu saja
namanya adalah mengetahui. Jadi ketika kita memasuki sebuah lingkungan pendidikan yang baru, kita yang pertama itu mengetahui, ngerti. Sekolahnya ngendi toh? Nah, misalnya seperti karena kita di pendidikan ya. Kalau di TK mana namanya apa? Kalau di SD namanya apa? Sama di SMP atau di MTS nama sekolahannya apa? Itu kita yang pertama mengetahui. Kemudian yang kedua adalah mengenal. Mengenal itu berarti lebih dalam. Yang ketiga adalah mencintai. Kita korek satu persatu. Jadi dalam proses wawasan Wiyata Mandala ini kita ada 3 proses. Yang pertama itu tahu, yang kedua itu kenal, yang ketiga itu mencintai. Oke, yang pertama mengetahui. Lanjut aja, Mbak. Lanjut aja. Lanjut, klik. Ya, oke. Jadi karena kita sudah sudah zamannya internet, terbuka informasi secara luas. Jadi untuk mengetahui seluk-beluk MTS, ini anak bisa membuka di websitenya. Alamatnya adalah MTS Ma'arif 2 Muntilan, hurufnya kecil semua, digandeng, nggak ada spasi, nggak ada tanda pemisah. MTS Ma'arif 2 Muntilan, kemudian .sch.id. Itu di situ adalah website resmi MTS Ma'arif 2 Muntilan. Jadi nanti anak-anak bisa mengetahui, kenal, okay. Mengetahui MTS itu letaknya di mana, alamatnya di mana, kemudian sejarahnya bagaimana. Itu adalah papan informasi atau sumber informasi untuk anak-anak mengetahui yang namanya MTS Ma'arif 2 Muntilan. Lanjut. Oke. Nah, dalam proses kita tahu dengan lingkungan tempat kita melaksanakan proses pendidikan. Maksud saya begini, ketika anak-anak itu masuk ke sebuah lingkungan pendidikan, yang pertama kita ketahui itu pertama tentu saja adalah yang namanya lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu yang bisa dilihat. Mungkin dulu ketika anak-anak pertama kali datang ke MTS, MTS itu letaknya di dekat masjid santren, kemudian bangunannya di sebelah utara, kantornya di sebelah utara, kemudian kelasnya ada di sebelah utara, kemudian ada yang di sebelah selatan jalan, ada yang di mana sebelah utara masjid. Itu adalah lingkungan fisiknya, gedungnya seperti ini. Gedungnya yang di dekat masjid itu cuma lantai 1, tapi yang di sebelah barat sama yang di sebelah selatan itu lantainya 2. Berarti itu adalah anak-anak mengetahui secara fisik sekolah CT warnane hijau, kemudian gedungnya sudah bagus, misalnya seperti itu, dan lain sebagainya. Itu adalah namanya anak-anak mengetahui secara fisik, dilihat seperti itu. Kemudian yang kedua, selain mengetahui secara fisik, anak-anak juga mengetahui secara sosial, non fisik, tidak bisa dilihat. Contohnya apa? Ya budaya yang ada di sekolah ini, ngerti. Kalau di MTS itu pagi ada kegiatan apel, baca Asmaul Husna, kemudian sholat duha, kemudian ada nanti di sini termasuk ada kegiatan yang namanya komisariat. Itu adalah salah satu lingkungan yang sifatnya non fisik. Kalau gedung dan lain sebagainya, fasilitas itu adalah fisik. Tapi kalau yang non fisik itu seperti itu, misalnya kegiatan, kebiasaan, pembiasaan, itu adalah lingkungan yang sifatnya non fisik atau disebut dengan lingkungan sosial. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui, jadi tahu, ngerti, sama kalau anak-anak ketemu teman baru, tahu, itu namanya ini, orangnya tinggi atau orangnya tidak begitu tinggi, orangnya begini dan seterusnya. Kemudian kita mengenal, mulai mengenal lebih jauh. Sama anak-anak kalau ketemu dengan teman baru, itu yang pertama itu tahu dulu, kayak koncoku, kayak konco sekelasku. Kemudian belum tahu namanya, omahe ngendi, kemudian kebiasaannya apa, kesukaannya apa, nggak tahu. Setelah kita tahu, kita kenal
Kenal nek kenal berarti lebih dalam lagi. Kalau sama sekolah ya berarti kita mengetahui seluk-beluknya, misalnya kalau di MTS itu perpustakaannya di belakang, di sebelahnya ada ruang lab, kemudian ruang gurunya ada di sini, ruang kepalanya ada di sini, dan ada UKS-nya dan lain-lain. Itu kita mengenal lebih jauh lagi. Termasuk tadi baik itu yang lingkungan yang sifatnya fisik maupun non fisik. Misalnya tadi pembiasaannya. Berarti kalau di MTS itu kalau saya sekolah itu berangkatnya harus lebih pagi, jam 7 harus sudah sampai ke sekolah. Kalau sekolahnya normal. Tapi karena kita sekarang kondisinya memang belum normal, jadi anak-anak tahu kalau di MTS itu pembelajarannya ada daring. Nanti daringnya lewat apa? Lewat grup WA, ada Google Classroom dan lain-lain. Itu nanti anak-anak akan mengetahui lebih jauh lagi ketika anak-anak sudah mulai proses pembelajaran. Kalau hari ini mungkin anak-anak baru tahu dulu, kira-kira MTS itu seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Lanjut. Kemudian setelah kita tahu, kita kenal, ya ketika kita mencintai. Apa itu yang dimaksud dengan mencintai? Yang mencintai itu ya berarti menjaga, merawat, tidak merusak. Misalnya anak-anak sudah tahu sekolah MTS, sudah kenal, kemudian di sini ada fasilitas-fasilitas, misalnya ada ya macam-macam, ada misalnya ada lab, ada perpustakaan, ada lab IPA misalnya, dan ada fasilitas di ruang kelas, ada proyektor, ada lampu dan seterusnya. Semua fasilitas yang ada di sekolah itu karena kita tahu, kenal, kemudian kita mencintai sekolah tempat kita berproses, itu kita berusaha untuk menjaga dan merawatnya. Jadi tidak merusak, misalnya tembok sudah bersih, warnanya sudah bersih, terus dicoret-coret, misalnya ditulisi apa gitu, coret-coret pakai tip X atau pakai pulpen, pakai spidol dan lain-lain. Itu namanya anak-anak tidak menjaga. Jadi kalau mencintai ya harus dijaga kebersihannya, lantai juga disapu, kemudian lingkungan dibersihkan dan seterusnya. Itu namanya adalah mencintai. Lanjut. Nah, oke. Jadi tadi tahapan tahu, kenal, dan mencintai itu tidak hanya kepada lingkungan fisiknya saja, ngerti sekolah nong di, alamatnya di mana, alamat suratnya di mana, alamat webnya tahu, kemudian fasilitasnya tahu, menjaga fasilitas, tapi juga harus tahu dengan guru-gurunya. Karena guru ini adalah sebagai pengganti anak-anak di sekolah. Pengganti orang tua di sekolah, pengganti orang tua anak-anak di sekolah. Kalau biasanya di rumah itu sama orang tuanya selama di rumah dari pagi mungkin sama siang sampai sore. Tapi kalau selama di sekolah itu selama dari jam berapa? Misalnya kalau normal loh ya, dari jam 7 sampai jam 2 atau jam 3. Jadi 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 misalnya. Kalau 7 jam di sekolah itu orang tua anak-anak adalah bapak ibu guru. Jadi anak-anak harus tahu, ini Pak guru saya di sekolah, ngerti asmane sinten, kayak Pak Solihin, kayak Pak Jeni, itu Bu Hindasa, dan semuanya itu harus tahu. Saya dulu pernah itu Mbak Jasmine ada anak itu nyeluk kayak guru nggak tahu, jadi itu kok Bu PPKN misalnya atau Pak Bahasa Inggris misalnya, itu kan rada ironis ya, agak ironis. Jadi paling nggak harus tahu namanya sinten. Ini Pak Sinten dan seterusnya. Kemudian juga selain mengetahui namanya, syukur-syukur tahu alamatnya. Karena kita biasanya di bulan Syawal atau Idul Fitri itu kita meminta anak-anak untuk silaturahim ke rumah gurunya bila memungkinkan, tidak wajib tapi diupayakan. Jadi misalnya tahu rumahnya, Pak Jeni rumahnya di Kenatan. Kalau memungkinkan silahkan, kalau Idul Fitri nanti anak-anak datang ke rumah untuk silaturahim. Pak Solihin rumahnya di Nepen, nanti kalau Idul Fitri ke sana. Dan semua guru itu kalau bisa diupayakan jika memungkinkan itu didatangi untuk silaturahim. Tidak wajib tapi diupayakan. Tahu namanya, tahu alamatnya, juga tahu karakternya. Kalau ini begini, ini yang mengajari dan seterusnya dan seterusnya. Oke, lanjut. Kemudian anak-anak sebagai salah satu komponen utama dalam wawasan Wiyata Mandala ini punya peran. Bapak guru
juga punya peran, anak-anak juga punya peran. Yang pertama, peran anak-anak terhadap sekolah. Misalnya anak-anak di MTS itu apa yang bisa anak-anak lakukan terhadap MTS Ma'arif 2 Muntilan? Yang pertama tentu saja itu menjaganya, menjaga lingkungan yang fisik maupun non fisik. Misalnya menjaga yang fisik bagaimana? Menjaga kebersihan itu yang paling gampang. Misalnya makan makanan, bungkusnya dibuang di tempat sampah. Itu kan paling simpel saja. Tidak terlalu berat buang bungkus makanan ke tempat sampah atau buang kertas sisa ke tempat sampah. Itu adalah salah satu hal yang paling sederhana dilakukan untuk menjaga kebersihan. Kemudian juga menjaga nama baik sekolah. Selama sekian tahun alhamdulillah MTS itu nama baiknya terkenal sebagai sekolah tempat aktivis. Jadi banyak aktivis khususnya di NU itu yang merupakan lulusan dari MTS Ma'arif 2 Muntilan, baik itu di tingkat IPNU, IPBNU, kemudian Ansor, Fatayat, bahkan sampai ke NU di tingkat kabupaten dan seterusnya. Itu banyak yang merupakan lulusan MTS Ma'arif 2 Muntilan. Itu adalah salah satu upaya dalam menjaga nama baik MTS Ma'arif 2 Muntilan. Kemudian tadi selain menjaga kebersihan, kemudian menjaga nama baik, juga dalam proses kegiatan belajar mengajar anak-anak juga harus tertib. Tertib itu maksudnya bagaimana? Kalau dalam kondisi yang normal misalnya berseragam, rambutnya dicukur yang rapi, kemudian tidak berdandan yang berlebihan, bersolek yang berlebihan. Itu adalah salah satu bentuk ketertiban anak-anak dengan peraturan di MTS Ma'arif 2 Muntilan. Nanti anak-anak akan mendapat materi mengenai tata tertib. Kemudian yang tadi terhadap sekolah, kemudian yang kedua adalah terhadap guru. Peran anak-anak terhadap guru bagaimana sikapnya? Yang pertama ya hormat. Hormat bukan terus kalau ketemu begini, bukan. Tapi ya hormat itu ya misalnya mengangguk, kemudian kalau memungkinkan ya salim. Kalau mungkin kan, kalau tidak mungkin ya enggak usah, enggak apa-apa. Soalnya misalnya ketemu di jalan Pak Guru bawa motor, orang jak salaman kan ya repot juga. Jadi cukup mengangguk, tersenyum. Kalau mungkin juga mengucapkan salam. Itu salah satu bentuk hormat dan takzim anak-anak kepada bapak dan ibu guru. Juga patuh dan taat. Bapak ibu guru kasih tugas apa ya, disuruh mengerjakan apa ya. Kalau bisa diupayakan diselesaikan sesuai dengan permintaan. Jadi jangan misalnya diminta dimulkan besok, kok dimulkan minggu depan. Itu kan namanya tidak taat. Kemudian tadi terhadap sekolah, terhadap guru, kemudian yang ketiga terhadap teman. Nah ini teman ini juga salah satu hal yang harus anak-anak perhatikan. Sesama teman itu yang pertama harus saling menghormati. Saling menghormati. Tidak diperbolehkan untuk mengejek. Mengejek itu macam-macam ya. Misalnya menyebut nama orang tua itu yang paling sering ya. Saya paling nggak senang itu. Jadi misalnya bapaknya namanya siapa, itu si anak itu dipanggil dengan nama bapake. Misalnya bapak ini jenenge siapa ya? Salman misalnya. Salman, padahal anaknya namanya Putra dan seterusnya. Jadi jangan, itu adalah salah satu bentuk hal yang sangat tidak bagus untuk dilakukan. Jadi kemudian mengejek itu termasuk mengejek. Membuli itu menghina kekurangannya. Misalnya dia agak hitam misalnya ya, agak hitam. Nggak good looking ya, tidak good looking. Dipanggil dengan misalnya panggilan yang tidak menyenangkan. Itu adalah salah satu bentuk sikap yang tidak dibenarkan kalau kita berteman. Jadi silahkan anak-anak itu saling menjaga, saling menghormati. Kalau ada yang butuh bantuan dibantu. Tidak ada yang menghina, tidak ada yang mengejek, tidak membuli, tidak membuat geng-gengan, pilih-pilih teman misalnya. Saya nggak mau teman sama dia, maunya sama yang ini. Terus dia dijauhi, dikucilkan. Itu salah satu sikap yang kurang baik lah ya. Kemudian selain kepada siapa tadi? Lingkungan sekolah, kemudian kepada guru, kemudian kepada teman, juga kepada kegiatan sekolah.
Kita kan juga tahu Mbak Jasmine ya. Jadi kalau di MTS itu kan banyak kegiatannya ya. Nggih. Macam-macam kegiatan komisariat, kegiatan pramuka, kegiatan apa lagi? Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Banyak itu. Nah, itu bagaimana peran anak dalam hal yang kegiatan yang semacam itu? Anak-anak silahkan ikut mana yang diminati sesuai dengan ketertarikan. Misalnya suka dengan kegiatan outdoor, ya ikutlah pramuka. Nanti pramuka, kalau pramuka wajib ya. Tapi nanti ada regu inti, silahkan ikut. Ada kegiatan kemah dan seterusnya itu silahkan diikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian misalnya ada komisariat, pakai jasa abu-abu seperti Mungkin ini. yang belum tahu komisariat itu itu kan seperti OSIS. Oh iya betul. Jadi komisariat itu seperti OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Karena kita di MTS ini berciri khas agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya NU, maka anak-anak itu yang laki-laki nanti ikut pimpinan komisariat IPNU ya, dan yang perempuan, yang siswa putri itu, yang siswi itu mengikuti pimpinan komisariat yang IPPNU. Ada yang jadi pengurus, mesti Mbak Jasmine, ada yang menjadi anggota saja ya. Oke begitu. Kemudian dari seabrek kegiatan itu silahkan dipilih yang disukai. Misalnya suka ekstra apa, kiroah, ya ikutlah kiroah. Hadroh, ikutlah hadroh. Kemudian ada masak-masak, ada ya. Nah, itu silahkan ikut. Cuma ini memang sekitar berapa ya? 2 tahun ini, berarti 2 tahun lebih ini kegiatan sekolah itu agak terganggu karena adanya pandemi COVID-19. Jadi memang dengan adanya pandemi ini banyak kegiatan sekolah yang agak terganggu, khususnya yang ekstrakurikuler itu banyak yang tidak bisa atau bahkan hampir semua tidak bisa dilaksanakan, kecuali ada beberapa ya. Misalnya kemarin ada kegiatan apa itu di Pelosok Kuning itu LDKS ya ada. Jadi beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Lanjut. Oke, terima kasih. Saya kira itu Mbak Jasmine materi mengenai wawasan wisata Mandala, karena memang kita kondisinya repot juga ya, ada yang berangkat, ada yang tidak, jadi memang seperti itu. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan, silahkan mungkin. Kalau ada yang mau tanya dipersilahkan. Ada? Mbak Jasmine ada yang mau ditanyakan? Insya Allah buat ini. Oh iya, terima kasih. Kalau tidak ada, jadi begitu. Tadi anak-anak silahkan. Jadi pada intinya materi saya mengenai wawasan wisata Mandala itu bagaimana kita itu kenal dengan tempat sekolah kita, tahu, kemudian mengenal, kemudian juga mencintai alma mater kita. Jadi di MTS ini memang terkenal ikatan alma mater atau ikatan alumni itu sangat kuat. Jadi alumni yang sudah selesai di tahun-tahun yang dulu itu biasanya masih punya ikatan dengan sekolah. Misalnya saya juga sebagai alumni juga punya ikatan yang sangat kuat karena kebetulan saya juga bekerja di sini. Tapi yang tidak bekerja di sini juga banyak yang ikut berperan di sekolah. Misalnya dulu pernah ketika ada ujian komputer, itu alumni itu menggalang dana untuk pembelian perangkat komputer. Misalnya seperti itu. Jadi memang ikatan alumni ini terbangun karena kita tahu, kenal dan mencintai alma mater di MTS Maarif 2 Muntilan. Begitu Mbak Jasmine. Saya kira itu ya materinya ya. Ya silakan disimpulkan sendiri ya. Ya. Terima kasih untuk Mbak Zini kembali. Terima kasih sama-sama Mbak Jasmine. Baik, anak-anak di pemirsa yang ikut menyimak di Facebook, demikian. Kemudian yang hadir di ruang kelas juga demikian materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.